Shalom, selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Andi Sinaga di program Buka Sabat bersama EHM. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan, satu hidup orang Kristen. Yang kita akan baca dari nats firman Tuhan di dalam 1 Petrus Pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bunyinya demikian. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu betul bahwa latar belakang daripada penulisan firman Tuhan ini adalah ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat atau orang percaya yang ada di bagian Asia, yaitu orang-orang yang ada di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di mana kita tahu bahwa tujuan daripada penulisan ini adalah untuk menguatkan iman orang percaya yang sedang mengalami namanya tekanan dan penderitaan. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-11, Rasul Petrus mengingatkan orang percaya supaya hidup mereka sebagai hidup orang Kristen adalah seorang Kristen yang menguasai diri. Salah satu bentuk daripada penguasaan diri yang disebutkan oleh Petrus kepada orang percaya adalah hidup dengan tenang. Sekalipun mereka mengalami namanya tekanan, penderitaan, cacian, dan berbagai namanya kesusahan, tetapi Rasul Petrus menasihatkan mereka supaya hidup tenang. Kenapa mereka harus hidup tenang? Karena dengan demikian mereka dapat berdoa. Sebagai orang Kristen, di samping hidup tenang adalah juga hidup tenang di dalam berdoa. Dan yang terutama dikatakan oleh Petrus kepada mereka adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita tahu bahwa mereka sedang mengalami namanya tekanan, cacian, dan berbagai macam kesusahan. Tetapi di hal yang sama juga dikatakan supaya mereka mengasihi semua orang. Bahkan dikatakan salah satu bentuk daripada kasih mereka adalah memberikan tumpangan dengan rela, tidak bersungut-sungut. Bahkan juga bentuk kasih mereka adalah mereka memberikan apa yang mereka telah terima dari Tuhan melalui kasih karunia, melalui talenta mereka, supaya mereka jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dikatakan bagi umat percaya, orang percaya pada waktu itu, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya dalam pembicaraan mereka juga setiap hari diingatkan seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Firman Allah adalah firman yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya
Sebagai umat Tuhan, orang percaya dikatakan kepada mereka supaya mereka hidup tenang untuk berdoa, untuk mengasihi banyak orang, dan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dalam perkataan mereka. Bahkan dikatakan di dalam melayani orang seperti apa yang Tuhan Allah telah berikan kepada mereka. Dengan cara demikian, maka umat-umat Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan dikatakan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan memasuki satu Sabat yang kudus. Kita diingatkan untuk hidup tenang. Di dalam hidup tenang kita dapat berdoa kepada Tuhan. Di dalam berdoa kita perlu mengasihi, memberikan tumpangan, memberikan bentuk kasih kita kepada banyak orang. Dengan demikian, kita sebagai umat Tuhan, walaupun banyak mengalami namanya kesusahan, tetapi kita percaya ketika kita ambil bagian di dalam pelayanan ini, maka ada sukacita, maka ada berkat yang kita terima. Dengan demikian, Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan atas firman-Mu yang indah menguatkan kami bahwa kesudahan zaman sudah dekat. Tetapi kami sebagai umat Tuhan, walaupun banyak mengalami berbagai rintangan kehidupan, kami diingatkan untuk hidup tenang, hidup di dalam kasih yang datangnya daripada Tuhan, di mana kami boleh tenang di dalam berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama kami. Dengan demikian Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang Kristen. Bapa di sorga, sebentar satu Sabat kami akan masuki satu Sabat Tuhan. Mohon berkat-Mu bagi masing-masing kami, bagi pemirsa, bahkan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami beroleh ketenangan di dalam beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan, bahkan juga melayani sesama kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok kita akan beribadah di gereja kita masing-masing untuk menyambut kebaikan Tuhan dengan beribadah di hari Sabat. Saya tak lupa mengundang bagi saudara-saudara kami yang ingin bergabung untuk beribadah di hari Sabat. Kami tetap mengundang untuk hadir bersama-sama kami mengikuti ibadah Sabat di alamat Jalan Pemuda nomor 40C Depok. Sekianlah firman Tuhan dan pekabaran yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.